dalam satu waktu. Dan yang bikin gue mengenaskan dua orang ini tuh meninggal di samping gue gitu bang. Gue kayak ngerasa bersalah gitu, kayak nggak bisa ngejaga mereka dengan baik. Kadang rasa penyesalan dan rasa bersalah itu masih ada sampai sekarang. Cuman semua udah mengikhlaskan dari orang tua dan yang lain, kalau ya udah itu udah takdirnya. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam Bang Ale. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Jejak Backpacker. Sama-sama. Kali ini Kak Fitri katanya memiliki pengalaman mistis ya, yang penuh kalau boleh dibilang penuh drama lah ya Kak ya. Salah mistis satu dan drama banget. Itu pendakian di sebuah gunung yang terlarang lah ya di Jawa Barat. Itu jadi trauma dalam banget sih buat aku. Oke, bisa diceritakan sedikit waktu pengalaman mendaki ke gunung terlarang tersebut, Kak Fitri ini menemukan kejadian-kejadian seperti apa sih Kak? Banyak sih, itu sampai ngerenggut 3 nyawa temen aku. Itu kejadiannya 4 tahun lalu pas aku masih kuliah. Dan dari kejadian mistis itulah yang menyebabkan teman aku tuh satu-satu pergi. Dan semua hal di luar nalar itu bikin aku trauma setengah mati bang. Masalahnya temanku yang satu ini dia kena hipo. Tapi dengan sesuatu yang diawali dengan dia diganggu sama makhluk yang tak kasat mata kayak gitu. Tapi dia sampai meninggal kayak gitu. Terus pacar aku yang sampai sekarang nggak ketahuan di mana, dia hilang gitu aja pasti pendakian. Dan kita nggak tahu lah dia itu masih hidup atau enggak, tapi kita cuman doain yang terbaik. Karena dari pendakian itu cuman aku doang yang selamat. Cukup berat sih buat ceritain, cuman ini jadi trauma yang aku buat kenang mereka juga gitu. Dan kejadian-kejadian mistis ini tuh nggak cuma aku doang yang ngalamin, hampir semua teman-teman aku gitu. Walaupun sebenarnya aku ngerasa kehilangan banget sama mantan aku ini, cuman ada beberapa hal sebenarnya aku agak nyesel juga sih kenapa pada saat kejadian aku nggak nolongin salah satu teman aku. Aku ngerasa bersalah banget sih. Mungkin kalau saat itu aku sigap nolongin dia, mungkin nyawa dia selamat. Nah Backpackers, sebelum Fitri Handayani menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Fitri Handayani, mungkin bisa diceritakan langsung aja kali kayak pengalaman mistis yang pernah dialami di salah satu gunung di Jawa Barat. Maksudnya ini dalam artian gunung terlarang kayak. Iya. Gak boleh didaki. Bisa dimulai dari sekarang. Mungkin aku agak sedikit berat sih untuk ceritainnya karena ini menyangkut nyawa-nyawa teman aku yang udah di sana. Dan aku hanya bisa berdoa semoga mereka tenang di sana dan ini dijadikan pelajaran buat kita semua. Aku nggak bisa sebutin nama gunungnya karena ini emang gunung terlarang. Dan demi menghargai mereka yang udah di sana, jadi cukup kita tahu aja ceritanya kayak gitu. Jadi kejadiannya itu udah 4 tahun yang lalu. Saat itu tuh aku masih kuliah. Nah pas kuliah itu aku tuh punya geng. Kita 5 orang. Aku, si Jo, Feby, Mahesa, sama Robi. Nah, si Mahesa ini ya bisa dibilang pacar aku lah. Aku udah pacaran dari awal masuk kuliah saat itu. Udah lumayan lama lah, setahun lebih. Jadi itu lingkar persahabatan aku. Nah, saat itu Mahesa mau ulang tahun yang ke-22.
Nah, si Mahesa sama si Jo ini, dia ini emang anggota Mapala gitu Bang, di kampus. Mereka ini anak Mapala. Kalau aku sih nggak aktif di organisasi sebenarnya. Nah, jadi kita ini kepikiran, coba deh kita kabulin keinginannya si Mahesa buat ngajak kita naik gunung bareng. Jadi itu sebenarnya si Mahesa ini pengen banget ngajakin aku, ceweknya, sama teman-teman yang lain buat naik gunung. Karena yang hobi naik gunung itu cuma dia sama Jo doang. Dia pengen sama sahabat-sahabatnya juga. Ini kita diskusilah di belakang Mahesa. Gimana pada saat dia ulang tahun, kita kabulin aja salah satu keinginan dia. Apa keinginan dia, kita harus kabulin sekalipun itu naik gunung. Sebenarnya aku tuh orangnya paling takut naik gunung loh Bang. Karena aku udah terlanjur dengar segala hal-hal buruk tentang gunung, kayak pendaki hilang lah, hal-hal mistis lah, atau yang sampai meninggal gitu. Sebenarnya aku takut. Setiap si Jo sama Mahesa naik gunung pun ya, sebenarnya aku khawatir sama dia. Yang namanya dia pacar aku ya, tapi aku juga nggak mungkin ngelarang karena itu hobi dia, dan itu udah konsekuensi aku pas pacaran sama dia. Oh, dia anak gunung nih. Sedangkan sebenarnya aku takut dengan hal-hal kayak gitu. Ya udahlah, aku coba terimain. Nah, setelah diskusi panjang, akhirnya bener aja kan, kita ngasih kejutan nih ke si Mahesa. Nih ulang tahun kedua-dua nih, mau apa nanti kita kabulin. Dan bener aja, dia pengen ngajak kita naik gunung. Kita berlima ini, segengnya. Dan kita sepakat untuk mengabulkannya. Nah, cuman yang jadi masalah ini, Mahesa ini nggak mau ajak kita ke gunung yang yang bagus untuk pemula gitu. Karena menurut dia itu nggak asik. Sedangkan di antara kita berlima cuman suka naik gunung kan si Jo sama Mahesa. Nih aku, si Robi sama si Feby tuh bukan anak gunung istilahnya. Aku sih pengennya dapat gunung yang buat bagus buat pemula aja, jangan yang langsung ekstrim atau apa. Tapi Mahesa ini nggak mau. Dia bilang, jangan ke gunung yang cetek-cetek lah. Kalau mau kita ke gunung ini aja. Di sini masih jarang loh yang ngedaki. Pasti feels-nya dapet banget. Terus si Jo komen lah, Sa, masalahnya kita bawa anak pemula loh. Emang gak apa-apa kita ajak ke sini. Dan aku pun ikut komentar kan. Iya Sa, mending ke perahu aja deh yang ramah buat pemula, kata aku gitu. Tapi si Mahesa ini bilang, iyalah ke perahu mah gak ada apa-apanya, gitu-gitu doang. Kamu kalau takut hilang, mau sekalipun di rumah juga kalau mati mah mati aja. Mahesa bilang gitu. Gak usah takut hilang atau apa, kalau udah takdirnya mati, mati aja. Dan itu agak menohok juga sih omongannya. Emang sih namanya mati, nggak tahu di mana kan. Ya udah aku coba terimain. Sedangkan si Robi sama Feby ini kayaknya dia sih seneng-seneng aja diajak kemanapun. Aku malah yang dibilang penakut sama mereka. Katanya, iyalah, Fit, santai aja kali, nggak usah takut-takut. Toh si Mahesa sama si Jo kan udah sering naik gunung, nggak usah takut kenapa-napa lah. Udah ada yang pengalaman ini kok, mau ke gunung apapun juga. Terus aku googling kan, ini loh masalahnya gunung yang diajuin sama Mahesa ini belum banyak yang tahu, udah gitu masih jarang pendaki. Emang gak bakal kenapa-napa. Aku searching kan di Google, ini tuh gunung paling rimba istilahnya. Dan treknya pun sebenarnya belum begitu jelas. Walaupun ada beberapa pendaki yang pernah mendaki gunung tersebut, dan berita buruknya di situ tuh udah banyak yang hilang. Udah banyak yang hilang, meninggal di sana, dan banyak kejadian buruk di sana. Tetap aja tapi Mahesa kekeh pengen ngajak kita ke sana. Dan karena aku kalah suara, Jo oke, Feby oke, si Robi oke aja mereka ke gunung itu. Ya udah aku ngalah karena aku kalah suara, aku doang yang gak setuju. Ya udah aku terimain aja. Aku cuman berharap aku bisa ngilangin ketakutan aku saat naik gunung. Jangan mikir yang macem-macem gitu maksud aku. Ya udahlah. Akhirnya setelah berunding, seminggu kemudian kita mulailah ke gunung tersebut. Mahesa udah pesan ke kita semua, suruh latihan fisik ya minimal seminggu lah. Push up atau lari jogging supaya nggak kaget banget pas naik gunung. Kita udah lakuin itu, saran dia. Nah, kita tuh berangkat dari Bekasi itu malam.
Malam perjalanannya cukup lama, ada sekitar 8 jam. Kita nyampe sana sekitar jam 7 lah, udah pagi. Kita istirahat sebentar. Lalu mulailah kita nanjak itu masih di bawah jam 10 lah, antara jam 8-an gitu. Udah tuh, kita mulai nanjak. Di sini sih aku nggak ada firasat apa-apa bang. Maksud aku yang awalnya takut, tapi kembali lagi ke pemikirannya si Robi sama Feby yang bilang kalau kita pergi sama orang berpengalaman loh, nggak usah takut kenapa-napa gitu. Oh ya, ada satu kendala lagi bang yang aku lupa ceritain. Jadi pas diskusi kemarin tuh si Jo sempat nanya, oh ya kita ini berlima nih, kira-kira mau bawa tenda berapa? Nah si Mahesa ini bilang tenda satu aja lah yang kapasitas 6 orang, gak usah banyak-banyak. Lagian lahan bikin tenda di gunung itu tuh sempit, gak usah sampai nyebarin tenda banyak-banyak, kata dia gitu. Ya udah, jadi kita tuh mendaki dengan satu tenda yang ada di carrier-nya Jo. Di situ nah, kita mulai nanjak. Perjalanan dari base camp ke pos 1 ini masih landai-landai aja bang. Banyak kebun-kebun warga, sayur-sayuran. Pokoknya pemandangannya itu bener-bener menyejukkan mata banget deh. Kalau aku inget-inget, sumpah itu indah banget bang. Emang gunung ini jarang diketahuin orang, tapi pemandangan itu luar biasa pas menuju pos 1-nya itu. Nah, jadi di sini tuh si Robi nih teman aku, dia ini hobi fotografi gitu. Dia punya kamera kan. Pas kita lagi trekking, Fit, Mahesa, berhenti dulu dong, sini gue foto prewedding, kata dia gitu. Gue GR dong. Ya dia sih pacar gue sih, tapi GR aja gitu dibilang kayak gitu. Terus difotoin tuh berdua sama si Robi dengan latar perkebunan warga. Gue foto berdua sama pacar gue si Mahesa. Dah, terus kata si Robi, cakep nih buat foto prewedding lu ntar. Ya gue sih bisa aminin aja gitu. Nah setelah itu kita foto bareng-bareng deh. Jo, Robi, Feby sini deh. Kita foto dulu bareng-bareng. Nah, fotolah kita selfie tuh sama Robi berlima di perjalanan menuju pos 1 tersebut. Cuman yang gua bikin gak nyangka tuh ternyata foto itu tuh jadi foto terakhir kita bang. Maksudnya tuh gua nggak kepikiran kalau foto yang diambil sama Robi tuh nggak bakal terjadi lagi. Foto kita berlima satu frame itu tuh udah itu foto terakhir ternyata, dan foto terakhir gue sama si Mahesa. Udah kan, gue mencoba menenangkan pikiran dan kita lanjut lagi nih. Perjalanan dari base camp ke pos 1 masih lancar-lancar aja, view-nya masih enak. Perjalanan dari pos 1 ke pos 3 kita masih asik bersenda gurau, ini walaupun kadang ada beberapa kendala atau kepleset ke apa, tapi kita masih bisa tanganin kan saat itu. Nah setelah itu tragedi ini tuh dimulai pas kita mau menuju pos 4 bang. Kita mau dari pos 3 ke pos 4. Speechless sih gue. Ternyata ini awal tragedi kita. Jadi di sini tuh kita mulai salah jalur bang. Dari pihak base camp kan kita diinfo ikutin pita merah. Kalau ada pohon yang ada pita merahnya, berarti itu jalur yang harus dipilih. Nah saat kita mau jalan ke pos 4 ini ada 2 jalur kanan kiri. Di pohon itu sama-sama ada pita merahnya bang. Otomatis kita bingung dong kemana. Sedangkan begitupun si Mahesa sama Jo, dia juga belum pernah ke sana. Nah, jadinya kita berdiskusi lah, jangan sampai kita salah pilih jalur. Si Mahesa tanya ke kita, menurut kalian jalurnya yang kiri atau kanan nih yang benar? Nah, si Jo bilang, kalau dari pengamatan gua, yang sebelah kanan itu kayaknya lebih tinggi, itu yang bakal ngarahin kita ke pos selanjutnya. Kalau yang sebelah kiri itu landai. Dan akhirnya kita sebagai orang awam, kita hanya bisa ngikutin apa yang didiskusikan oleh mereka. Dan ini kesalahan terbesar gue sih. Kenapa gue nggak memikirkan hal-hal yang lebih lanjut yang bakal terjadi.
harusnya pada saat mereka memilih jalur, gue bisa ikutan memberi suara gue. Kenapa kita nggak coba observasi lebih cepat gitu? Walaupun yang kiri ini lebih landai, tapi kita nggak tahu bahwa itu bisa nuntun kita ke pos selanjutnya. Cuman karena aku mikirnya, oh ya udahlah, Maesa sama Jo kan udah biasa naik gunung, mungkin jalur yang mereka pilih ini benar. Nah, oke lah. Akhirnya kita pilih jalur yang sebelah kanan. Sebelah kanan itu emang kelihatannya lebih menanjak, Bang. Jalurnya lebih menanjak. Tapi setelah kita trekking hampir 20 menit menanjak-menanjak, lalu turun. Kita diarahin ke jalur yang agak landai, menurun, dan lama-lama jalurnya makin sempit. Banyak semak belukar, makin sempit dan tertutup. Robi langsung nyeletuk. Woi, berhenti. Fix ini kita salah jalur. Dan emang bener. Ini kayaknya tuh jalur lama yang udah nggak kepake. Harusnya kita pilih kiri. Dan dari situ gue ngerasa kenapa insting gue tuh selalu benar gitu, Bang. Kenapa? Gue ketakut salah pilih jalur dan malah kejadian salah pilih jalur gitu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi karena ya fix itu udah salah jalur. Jalur makin rapet, vegetasi makin rapet, udah nggak ada jalan setapak lagi. Maesa nanyalah ke kita, gimana nih? Ya gimana apanya, kita harus baliklah ke persimpangan tadi, karena kita ini fix salah jalur. Oke lah, jadi kita menghabiskan waktu sejam lebih hanya karena nyasar di jalur yang salah. Oke, kita balik lagi ke persimpangan awal. Berarti kita harus pilih yang kiri. Nah, setelah itu pas mau perjalanan menuju ke simpangan tadi, itu kan terjal banget, Bang. Tebingnya tuh hampir 80 derajat dengan sisi kiri kanan jurang dalam. Situ banyak batu-batuan tajam. Kalau kita salah pijak sedikit, itu kita bisa jatuh kalau nggak hati-hati. Karena pijakan batunya pun nggak kokoh. Nah, di sini Feby dia tiba-tiba teriak. Dan nggak tahu kenapa dia tiba-tiba teriak. Kita tanya, Feb, lu kenapa? Kayak ada yang lewat tadi di depan gua, sosok hitam, seret gitu. Sedangkan posisinya itu Maesa, wait, aku di belakang si Maesa, Feby di belakang aku, disusul Robi sama Jo sweepernya. Nah, berarti kan posisinya nih si Feby ini di belakang aku, Bang. Tapi dia ngelihat di depan dia ada sosok bayangan lewat. Aku langsung panas dingin sebenarnya. Aku langsung panas dingin. Kok kayak gitu? Feb, lu nggak kenapa-napa kan? Mahesa takutnya Feby kena gejala apa? Halusinasi atau apa gitu. Atau takutnya kena hipo atau apa. Karena cuaca di gunung itu bisa dibilang lumayan dingin, Bang, saat itu. Akhirnya, coba tenangin. Lu minum. Dia tenangin diri. Sumpah tadi sekelebat lewat kayak gitu gede, gua nggak tahu itu apaan. Ya udah, lu masih kuat nggak buat lanjut, kata Mahesa. Di situ Mahesa kayak khawatir banget sama si Feby itu. Ya aku sih masih bisa maklumin, namanya mas sahabat ya. Terus tuh pas kita trekking ke persimpangan awal, Feby dia salah injek pijakan, dia pijak batu yang gak kokoh. Akhirnya dia jatuh kepleset. Ditambah saat itu dia nggak pakai celana panjang, dia pakai celana pendek. Kakinya sobek, ada panjangnya sekitar 50 cm. Pas lagi turun nyerosot gitu, sobek kakinya lumayan dalam. Untungnya di belakang dia ada Robi. Jadi si Robi ini dia badannya agak gemuk sih, Bang. Gemuk, tambun gitu. Ketahan sama badannya Robi. Jadi Feby nggak jatuh ke jurang di sebelah kanan. Tadi dia mau hampir jatuh, cuman ketahan sama Robi. Kakinya berdarah banyak banget itu, 50 cm dan lumayan dalam. Nah, dari situlah kita memutuskan untuk mencari lahan yang agak landai. Waktu makin sore karena kita kelamaan nyasar di jalur yang salah. Dan waktu itu waktu udah menunjukkan pukul 5 sore. Gak mungkin juga sih untuk kita lanjut di trekking malam, apalagi ada cewek 2 orang dengan kondisi kaki si Feby udah sobek kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya kita mencoba bikin tenda di situ, istirahat, nyari lahan seadanya.
Dan di sini tuh Mahesa kelihatan paling khawatir banget sih sama Feby. Si Feby jatuh, Mahesa langsung giniin badan. Dia kan ada di depan gue ya bang. Langsung gue diginiin, langsung nyamperin Feby buru-buru. Langsung dibalut sama dia. Yuk perban di karir lo, keluarin. Kita bawa Feby ke tempat yang landai. Dibalut lah sama si Mahesa kakinya itu. Pokoknya dia tuh paling kelihatan khawatir banget bang sama si Feby. Dan jujur aja sih gue agak cemburu sih di situ. Ya kita sih emang sahabatan lama ya. Tapi tetap aja gue ngerasa perhatiannya si Mahesa ke Feby itu beda dibandingkan ke gue gitu. Nah dibalut, Feby kan bawa carrier kan. Kata si Mahesa tuh, lu bawa apa aja di carrier lu? Baju salinan aja sih paling yang banyak sama SB kata dia gitu. Ya udah pindahin aja ke carrier gue kata Mahesa gitu. Lo nggak usah bawa yang berat-berat dulu gitu. Kalau nggak ntar carrier lu gue yang porterin kata si Mahesa gitu. Ya dari situ ya gue maklumin kondisi Feby kakinya masih kayak gitu. Nah di saat gue lagi merhatiin si Mahesa ngobatin si Feby, si Robi ngeliatin gue lah. Dia kayak tahu kalau gue tuh agak cemburu sama perlakuannya si Mahesa ke Feby itu beda. Pas Feby jatuh aja dia langsung spontan giniin bahu gue, langsung nyamperin Feby. Ya gimana nggak kelihatan beda ya gitu ya bang. Cuman ya udah gue masih positive thinking aja. Nah sebenarnya di balik rasa cemburu gue, rasa takut gue sebenarnya lebih besar. Di samping gue lagi cemburu, terus gue gemeteran terus, gue takut kayak ada sesuatu hal yang lebih dari ini. Dan akhirnya si Mahesa tuh nyadar. Fit lu kenapa? Kok kayak gemeteran dulu? Nggak apa-apa kok. Ya udah kita bermalam di sini aja dulu ya. Oke lah. Akhirnya kita tidur satu tenda tuh rame-ramean bang ya, karena kapasitas 6 orang. Nah terus tuh malam-malam itu hawanya udah mulai beda bang. Tiba-tiba anginnya itu kayak lebih sendu, tapi kayak gimana ya, di situ kan banyak pohon-pohon besar gitu ya bang ya. Jadi pergerakan anginnya ini, angin yang kencang ini menimbulkan gesekan di suara pepohonan ini, jadi kayak menimbulkan suara yang aneh-aneh gitu loh bang. Jujur aku dengar suara aneh-aneh, tapi mereka ini lelap bang tidurnya. Aku yang nggak bisa tidur ngedenger macam-macam suara aneh. Ya aku sih nganggep itu suara burung aja ya. Entah itu kalau ya suara-suara teriakan atau apa, jujur sih aku denger. Tapi ada satu hal yang lebih bikin aku takut. Jadi pas aku udah mau mulai lelap, tiba-tiba si Robi lagi tidur nangis sesegukan. Terus gue bangunin dia dong. Rob bangun lu kenapa? Dia masih nangis aja, sesegukan kayak gitu. Kata gue, loh ini anak kenapa? Kata gue gitu ya. Terus pas gue bangunin akhirnya dia bangun juga tuh bang. Rob lu kenapa nangis? Dia nggak langsung jawab gue, mukanya pucat pasi kayak gitu. Dia terdiam hampir 1 menit, nggak langsung jawab pertanyaan gue. Diem, dia mencoba menenangkan dirinya buat nggak nangis. Dan dia akhirnya bilang ke gue, Fit, gue takut. Ini mimpi apaan? Kata gue gitu ya. Sumpah mimpi ini kerasa nyata banget. Gue mimpi di puncak gunung ini ada 5 nisan. Tapi itu nama kita semua. Hah? Maksud lo apa? Kata gue. 5 nisan nama kita semua. Lu serius mimpi kayak gitu? Ya gimana ketakutan gue gak makin menjadi ya bang? Masalahnya gue aja lagi ketakutan setengah mati ya, takut gue mati di gunung atau apa gitu ya. Tapi kenapa si Robi malah dikasih mimpi kayak gini? Dia mimpi di puncak itu ngelihat banyak kabut. Pas kabutnya hilang, tiba-tiba 5 batu nisan nama-nama kita. Robi, Jo, Feby, Mahesa. Semua mimpinya itu entah kenapa gue kayak feeling gue takut kejadian kan. Tapi gue berusaha untuk nenangin si Robi. Robi nangis sesegukan. Gue takut sama mimpi gue tadi kayak nyata banget. Udah lu tenangin diri lu jangan kayak gitu. Udah lu lanjut tidur. Besok kita trek ke pos 4. Dari pos 4 ke puncak gak lama kok. Ya kan kemarin Mahesa bilang gitu. Gitu. Ya semoga aja ya Tri. Ya udahlah. Akhirnya udah menenangkan dia, gue langsung tidur. Meredakan semua ketakutan yang ada di diri gue gitu bang. Nah udahlah,
pagi udah tiba. Dari situ kita udah siap buat trekking ke jalur yang selanjutnya yang tadi tempat kita salah itu Bang, yang di persimpangan. Nah, perjalanan dari tempat kita ngecamp ke persimpangan, oke, itu masih lancar Bang. Nah, cuman permasalahannya adalah pas kita udah sampai di persimpangan ini, hujan lebat tiba-tiba turun. Gak tahu kenapa, cuaca yang tadinya cerah, tiba-tiba mendung, udah gitu langsung hujan bles turun. Kita langsung persiapan ini. Dan yang kita paling khawatirkan itu kakinya Feby. Dia kan masih luka basah gitu ya. Setelah itu hujan lebat, kita ambillah jalur kiri. Kita sempat buat ini diskusi, gimana nih mau lanjut atau enggak? Tanya Mahesa gitu. Kata Robi sama Feby, lanjut lah, masa kita udah capek-capek kesini nggak nyampe puncak gitu. Kata si Jo, ya lihat kondisinya Feby dulu, kaki lu oke nggak dengan kondisi kayak gini? Oke kok gue, kata Feby. Gak apa-apa, gue nggak masalah, kaki gue udah membaik kok, nggak usah takut gue kenapa-napa, kata si Feby gitu. Ya akhirnya ya udah kita memutuskan untuk tetap lanjut ke puncak karena antusiasme dari si Feby, Robi itu besar banget untuk bisa naik gunung tuh. Dengan padahal situasi lagi hujan terus ya, hujannya tuh beda, lebat banget. Kita tuh mendaki siang pagi hari ya Bang ya, tapi setelah hujan itu turun tuh gelap Bang, ditambah itu treknya itu vegetasi hutannya lebat banget, itu agak gelap sebenarnya. Nah dari sini tragedinya mulai lagi, dan gak nyangka itu kejadiannya di Jo. Pas kita udah pilih jalur yang sebelah kiri, kita naikkan untuk menuju pos 4 itu. Pos 4, tiba-tiba karena hujan juga mungkin ya, jalur licin dan emang bener gunung itu tuh emang treknya parah Bang. Dan gue pun heran, kenapa sih harus gunung ini? Udah tahu ini tuh treknya nggak ini, gue dalam hati kan. Kejadian karena apa yang gue takutin itu, gue speechless lah Bang pokoknya. Gue cuma bisa berdoa semoga nggak terjadi apa-apa. Dan ternyata dari sini tuh hujan lebat, Jo yang kepleset. Dia kepleset, ngeguling, jatuh ke jurang sebelah kanan. Dia jatuh. Kita nggak sempat nolongin dia. Dia ada di posisi paling belakang. Jatuh. Dan dengan suara gemuruh petir. Itu petir menyambar Bang. Menyambar, nggak berhenti-berhenti. Hujannya tuh beda. Gede banget. Harusnya pas diskusi, mungkin kita nggak usah lanjut kali ya pada saat itu. Jo jatuh ke jurang kanan, tapi anehnya dia nggak mati Bang. Dia nggak mati, dan saat kita lihat ke bawah itu, kayak ada sosok cewek, kayak lagi bopong badan dia. Dia nggak mati pas jatuh, tapi kita sempat lihat kayak ada cewek. Perawakannya itu pakai carrier, cuman kita nggak lihat tatapan matanya, mukanya tuh kayak rata gitu loh Bang, ngebopong badannya si Jo pas habis jatuh. Kita sempat kaget dong, yang paling kaget mungkin Feby ya, itu siapa katanya gitu, itu siapa, sedangkan Jo cuma bisa mengerang kesakitan. Parahnya lagi tuh dia jatuh ke jurang, itu jurangnya lumayan dalam Bang, dan kita setelah si Feby teriak nih, sosok itu tiba-tiba hilang, dan kita panggil Jo, dia masih mengerang kesakitan, tanda ternyata Jo masih hidup. Sayangnya kakinya patah, dan kita bingung caranya gimana ngangkat dia ke atas. Sebenarnya kita agak aneh juga dengan kondisi kayak gitu, dia masih bertahan hidup Bang. Dia masih bertahan hidup. Ya maksudnya nggak ngarepin yang gimana, cuman agak aneh juga. Dan gue takut dia keburu sekarat doang Bang, kalau nggak buru-buru ditolongin. Dan salahnya lagi, nggak ada yang bawa tali webbing Bang di antara kita. Tenda ada di carriernya si Jo, kita bingung untuk turun ke bawah gimana, karena nggak mungkin dengan tangan kosong Bang. Hujan, masih lebat aja nggak berhenti-berhenti, dan itu bikin pendakian kita tuh semakin sulit loh Bang. Nah nggak lama setelah itu, beberapa jarak ke depan, ada sekitar 1 meteran, kabut turun lebat pas abis si Jo jatuh itu. Sosok itu hilang, diikuti sama munculnya kabut. Dari situ gue lihat ekspresinya Robi langsung berubah.
Fit, lu lihat di atas itu apa? Itu apa? Kabut. Itu kabut itu arah kita ke pos 4 kan, deket puncak kan. Tadi, kata gue kayak orang bego bang. Iya sih. Udah, lu gak usah kaitin sama mimpi lu yang semalam ya. Fix jangan, kata gue gitu ya. Tapi itu beneran kabut. Terus semenjak dari situ, si Robi ini kayak orang ketempelan bang. Gelagatnya udah mulai aneh. Udah mulai ngaco. Dia udah mulai teriak-teriak. Enggak, gue nggak mau. Dia langsung lari gitu kan ke bawah pohon. Di situ tuh ada pohon beringin gitu bang. Bukan pohon beringin deh, aku nggak tahu itu pohon apa. Pokoknya dia tuh besar kayak pohon beringin dan paling besar sendirian di jalur itu. Dia langsung lari-lari di sekitar pohon itu sambil tutupin matanya, sambil nggak mau. Mahesa dan Feby nanya lah ke gue, emang semalam dia mimpi apaan kayak gitu? Kayaknya kita nggak usah banyak berdiskusi deh. Kita harus pikirin caranya gimana cari bantuan buat Jo. Biarin aja si Robi mah, kata gue gitu ya. Biarin aja dia diem di situ. Tapi di situ ya gue nggak nyadar kalau dia tuh udah mulai beda ya, ketempelan gitu lah bang. Coba lihat kabut di atas sana. Itu kayaknya emang kita nggak boleh deh ngedaki ke sini. Mending kita urungin aja niat kita ke puncak. Toh si Jo kan udah ke situ ya, kali kita mau ngotot ke puncak, lihat tuh kakinya udah patah kayak gitu. Cuman si Jo dari bawah langsung teriak ya. Woi, lu gak usah khawatirin gue sumpah gue baik-baik aja, cuman kaki gue agak patah dikit, kata dia gitu. Gak apa-apa, kalau satu orang turun aja cari bantuan buat gue gitu. Kalau mau lanjut aja. Cuman saran dari Feby, ya enggak lah, kita naik bareng, turun bareng, gak bisa mencar-mencar kayak gitu. Akhirnya diskusi lah. Siapa nih di antara kita yang turun kembali ke base camp buat nyari bantuan? Handphone sama sekali nggak ada sinyal. Kita susah buat menghubungin siapapun. Kita juga nggak bawa HT atau apa gitu. Karena emang nggak kepikiran ke sana gitu loh bang. Akhirnya memutuskan, ya siapa lagi kalau bukan si Mahesa yang turun? Nggak mungkin kan kalau misalkan aku atau si Feby yang turun cari bantuan ke base camp. Apalagi si Robi gelagatnya udah kayak orang gila kayak gitu. Udah gerak-gerak gini terus. Sebenarnya aku agak ketakutan juga sih ngelihat si Robi kayak gitu. Cuman karena pikiran kita teralih bagaimana menyelamatkan Jo, kita nggak begitu perhatiin kondisi si Robi saat itu. Aku pikirnya dia cuman kayak ketakutan berlebihan aja. Dan kabutnya itu emang benar-benar nggak hilang. Bener kata pikiran aku, kita tuh emang nggak boleh nanjak ke sini. Kabutnya nggak mau hilang. Parah sih itu. Itu emang nggak boleh diizinin ke puncak. Nah dari situ ya udah kita nggak usah ke puncak, kata Mahesa gitu. Nah dari situ Mahesa memutuskan untuk turun ke base camp. Kata dia, pokoknya kalian semua tunggu sini. Perjalanan dari sini ke base camp gak lama kok, gue bisa cepet, kata si Mahesa gitu. Paling cuman sekitar 2 jaman. Pokoknya kalian jangan kemana-mana, oke? Ini jalur nggak ada yang tahu soalnya. Ya udah, dari tengah hujan lebat penuh petir, kita setia nungguin si Jo di atas. Sedangkan gue lihat Jo masih aja ngerang sakitan, dia usap-usap kakinya kayak gitu kan. Ya udah, Mahesa pergi turun di tengah lebatnya hujan, petir, gemuruh. Tapi yang gue sesalin adalah, ya kenapa gue nggak ngelarang dia pergi saat itu. Dia pergi turun dan udah nggak kelihatan lagi bang sampai sekarang. Dia bilang pergi mau cari bantuan, tapi gue nggak tahu sih dia nggak pernah nyampe base camp. Setelah diteliti sama tim SAR, dia nggak pernah sampai base camp dan nggak ketemu sampai sekarang. Gue nggak tahu nasib dia gimana. Mungkin dia hilang atau apa. Dan gue juga nggak tahu apa yang terjadi sama dia, kenapa dia bisa hilang kayak gitu. Dan itu terakhir gue ngeliat Mahesa. Cuman yang masih gue bikin nyesek adalah saat dia mau turun ke base camp, dia malah lebih dulu pamitnya sama Feby dibandingkan sama gue yang pacaran. Dia lebih dulu meluk si Feby daripada gue. Ya gue mikir, ya masa sih sama sahabat sampai kayak gitu ya. Cuman ya udahlah, gue udah lupain yang itu. Dan dia turun gak pernah kelihatan. Sisa lah tinggal gue, Feby, sama Robi.